Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya mabadu. Kita masuk ke pertemuan yang berikutnya ya dalam pembahasan kitab Madhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Saya mengatakan qala al-muallif rahimahullah taala wa yahrumu bil haidi wan nifasi ya thamaniyatu asya'a ya. Ada 8 hal yang diharamkan untuk orang yang haid dan nifas. Yang pertama adalah as-salatu, yaitu salat. Ya, kenapa salat itu diharamkan bagi orang yang nifas? Ya, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Apakah bukankah kalian wahai para wanita apabila kalian haid, yaitu kalian tidak sholat dan tidak puasa. Nah, di sini haid itu dikiaskan dengan nifas. Maka haid dan nifas, maka dia diharamkan untuk sholat. Kemudian wasaumu ya, dan puasa diharamkan juga bagi dia puasa sesuai dengan hadis yang telah disebutkan sebelumnya. Yang ketiga adalah wa qiraatul Qur'ani, yaitu membaca Al-Qur'an. Nah, dari kata qiraah di sini berarti dia membaca ya dengan suara. Ya, tetapi kalau misalnya dia membaca tanpa suara di dalam hati, maka itu bukan qiraah. Kenapa membaca Al-Qur'an itu diharamkan bagi wanita yang haid? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqra'u al-junub wal haid syai'an min al-Qur'an." Itu hadis diriwayatkan Tirmidzi. Orang yang junub dan haid itu tidak boleh membaca apapun dari Al-Qur'an, sedikit pun dari Al-Qur'an. Dan Allah kemudian ya, kemudian saya mengatakan wa masul mushafi, dan menyentuh mushaf, wa hamluhu, kemudian membawanya. Ini sesuai dengan hadis yang sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang-orang yang telah bersuci. Sementara orang yang haid dan nifas itu masih dalam keadaan tidak suci. Tak kala selesai haid dan nifasnya, maka dia boleh ya boleh menyentuh ya Al-Qur'an. Walaupun di sini ada permasalahan, ada penjelasan dari para ulama tentang menyentuh Al-Qur'an. Ya, ada beberapa pendapat bahwasanya membolehkannya dikarenakan haid itu lama. Ya, dikhawatirkan dia akan lupa terhadap Al-Qur'an, apalagi wanita-wanita yang berada di pesantren yang dia ya menghafal Al-Qur'an setiap harinya. Kemudian wadukhulul masjidi, dan masuk ke masjid, maka diharamkan bagi wanita yang haid dan nifas itu masuk ke masjid karena dikhawatirkan itu bisa mengotori masjid ya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Aisyah ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la uhillu al-masjida li haidin wala li junubin. Aku tidak membolehkan, aku tidak menghalalkan ya masjid itu ya berdiam di sana, al-maksu yaitu berdiam di sana orang-orang yang junub dan juga orang-orang yang haid. Ya, dikarenakan apa? In khafat talwithahu, ya karena ya orang yang haid dan nifas apabila masuk ke masjid itu dikhawatirkan mengotorinya. Akan tetapi jika tidak dikhawatirkan mengotorinya, apalagi zaman sekarang sudah canggih, ya darah haid dan nifas itu bisa dijaga dengan baik, seperti wanita-wanita yang ingin mengikuti kajian bukan untuk sholat dan baca Al-Quran di sana, maka tidak mengapa. Kemudian wal wab'u, yaitu berhubungan suami istri, maka diharamkan ya. Walaupun ya si suami menggunakan pelindung, karena yang menjadi titik pembahasannya di sini adalah dilarang berhubungan badan ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid
ya, mereka para sahabat bertanya kepada Muhammad tentang haid, wanita yang haid. Qul huwa ada, katakanlah haid itu adalah penyakit atau kotoran. Fa'tazilun nisa, maka jangan setubuhi wanita fil mahid pada saat mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yadhurun, jangan kalian setubuhi mereka sampai mereka selesai dari haidnya. Kemudian faida tatahharna, apabila mereka telah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka yastubuhilah mereka sebagaimana Allah ajarkan kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kemudian ini kekhususan dalam mazhab Syafi'i, diharamkan istinta bima baina baina surrah ya warrukbati. Ya, diharamkan juga bersenang-senang di antara pusar dan lutut, ya. Dikarenakan di sana ya terdapat ya darah haid. Ya, Nabi SAW ya ditanya, ya, ma yahillu li min imraati wa yahaidun, apa yang dibolehkan untuk diriku melakukan sesuatu dengan istriku saat dia haid. Qala, maka Nabi SAW bersabda, laka ma fawqal izar, boleh kau lakukan di atas sarung, maksudnya di atas ya di bagian tubuh wanita di atasnya, ya, mulai dari pusar ke atas, pusar ke bawah itu tidak boleh. Nah, itulah dia yang diharamkan bagi orang-orang yang haid dan nifas. Naktabi qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.